Pada malam harinya, Wak Ujang cerita, yang ada di otak Wak Ujang itu ya cuman kematian dari Pak Rahmat. Dia mulai mengeluarkan baskom andalannya, baskom yang terbuat dari seng, diisi air sama Wak Ujang, dan sebilah keris sudah dipegang dengan Wak Ujang. Di situ dia mulai membacakan ilmu tikam bayang yang dia miliki. Mulailah Wak Ujang ini memutarkan ujung kerisnya. Bagian tubuh dari Pak Rahman terlihat dan tikam bayang pun dilepas. Tas! Air yang muncrat dari dalam baskom itu berubah menjadi darah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sebuah kisah misteri. Kembali lagi bersama saya Rio Wijaya. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang telah mendengarkan kisah misteri yang saya ceritakan. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang selalu memberikan dukungan, memberikan support agar channel ini dapat berkembang. Untuk sahabat yang baru bergabung, baru mendengarkan kisah misteri yang saya ceritakan, sahabat boleh mengklik tombol subscribe dan jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan video-video sebuah kisah misteri selanjutnya. Sahabat-sahabat juga bisa memfollow akun Instagram saya Rio.wijaya91, karena di Instagram saya sering live untuk menceritakan kisah-kisah misteri. Dan di sebuah kisah misteri kali ini saya akan menceritakan kisah ilmu tikam bayang, ilmu yang dapat digunakan sebagai ilmu santet dan ilmu pelet. Jadi bagaimana kisahnya? Simak hanya di sebuah kisah misteri. Sesuai permintaan sahabat-sahabat semua yang kemarin sudah saya share di tab komunitas YouTube saya, kisah selanjutnya di sebuah kisah misteri ada dua pilihan, ilmu tikam bayang dan Bandung 2002. Sahabat-sahabat lebih banyak memilih untuk saya menceritakan kisah tikam bayang. Untuk kisah Bandung 2002 akan diceritakan di YouTube channel Rahayu Fajri, yang mana kisah Bandung 2002 menceritakan kisah seorang mahasiswi yang tinggal di kos-kosan. Sebuah kamar di kos-kosan tersebut pernah terjadi kasus bunuh diri. Kisahnya akan diceritakan oleh Rahayu Fajri di YouTube channel Rahayu Fajri. Dan kali ini saya akan menceritakan ilmu tikam bayang, yang mana ini adalah salah satu ilmu yang ada di Jambi. Ilmu kebatinan yang cukup tinggi sekali. Sebelum saya masuk ke cerita, saya akan sedikit menjelaskan apa itu ilmu tikam bayang, yang mana ilmu tersebut harus menggunakan ilmu hakikat. Orang-orang yang dapat menggunakan ilmu tikam bayang ini bukan orang sembarangan, orang-orang yang memiliki kebatinan yang sudah sangat tinggi sekali. Ilmu tikam bayang adalah ilmu warisan dari leluhur, ilmu yang diturunkan turun-temurun. Ilmu ini bukan ilmu warisan seperti ilmu yang kita dapat di dalam mimpi, bukan. Tapi ilmu ini memang ada bacaannya, memang ada kalimat yang harus kita amalkan, kita jadikan dengan beberapa syarat. Ada yang mengatakan untuk menjadikan ilmu tikam bayang ini, amalan tersebut harus kita hafalkan. Setelah hafal, amalan itu kita bawa mandi. Setiap kita mandi, amalan itu terus dibacakan agar ilmu itu meresap ke dalam tubuh kita. Ada juga yang menggunakan beberapa syariat. Jadi ilmu tikam bayang ini bisa digunakan untuk berbagai hal. Dulu, pada zaman dulu, ilmu tikam bayang ini digunakan untuk leluhur dulu ya. Leluhur pada zaman perang dulu, pada zaman kerajaan dulu. Digunakan memang untuk menyakiti seseorang karena sakit hati, atau memang orang itu bersalah, wajib dihukum. Ilmu tikam bayang ini bisa membunuh tanpa menyentuh. Tapi untuk melepaskan ilmu tikam bayang ini masih menggunakan syariat. Beberapa peralatan harus digunakan seperti mangkok yang besar ya, yang diisi air, dan sebilah senjata tajam. Boleh itu pisau, boleh itu keris, boleh juga jarum. Yang penting benda itu benda tajam. Tapi ada lagi ilmu yang sangat mengerikan sekali yang ada di Provinsi Jambi ini. Ilmu tersebut dapat membunuh tanpa menyentuh. Ilmu itu disebut dengan nama Pancung Mayo. Mungkin di setelah kisah tikam bayang ini, saya akan menceritakan ilmu Pancung Mayo untuk sahabat-sahabat semua. Nah, jadi ilmu tikam bayang ini dia menggunakan hakikat yang sangat tinggi sekali.
Syariat yang digunakan berupa baskom yang berisi air, senjata tajam, bisa itu pisau yang saya sebut tadi, bisa itu keris ataupun jarum. Jadi air yang ada di dalam baskom itu, kalau kita sudah melepaskan ilmu tikam bayang, sudah melepaskan ilmu tersebut, sudah membacakan ilmu tersebut sambil memutar senjata tajam yang kita bawa, yang kita gunakan untuk memutar air ini, semakin kencang air itu berputar, bayangan dari orang yang ingin kita sakiti ini akan terlihat. Ketika bayangan itu terlihat, tikam akan datang. Bayangan itu akan ditikam. Tergantung orang yang melepaskan ilmu tikam bayang ini, mau melepaskan tikaman itu di bagian mana. Kalau tepat mengenai jantung, orang yang ditikam ini akan mati. Kalau orang itu mati terkena ilmu tikam bayang, tanda-tandanya adalah ketika keris atau pisau itu ditikam ke dalam baskom, air yang muncrat dari dalam baskom itu adalah darah. Itu salah satu tanda kalau orang itu sudah terkena ilmu tikam bayang. Tapi bagi sebagian orang yang memiliki ilmu kebatinan yang sangat tinggi sekali, ilmu tikam bayang ini dapat dikembangkan menjadi ilmu pelet. Seperti apa yang saya kisahkan kali ini. Wa Ujang, seseorang yang pernah menggunakan ilmu tikam bayang untuk menikam hati, jantung, utak, benak, limfu, empedu seorang wanita, membuat wanita itu akan tergila-gila kepada dirinya. Jadi ya, kita langsung saja masuk ke kisah dari Wa Ujang yang menggunakan ilmu tikam bayang untuk memelet seseorang. Wa Ujang mengatakan, suka pelet gak suka santet. Itu sudah menjadi prinsip dari Wa Ujang. Ketika dia bertemu dengan seseorang, wanita yang cantik, wanita yang ditaksir sama Wa Ujang, kalau wanita itu menolak cintanya, dia langsung melepaskan ilmu tikam bayang agar wanita itu kelepek-kelepek sama dia. Tapi setelah Wa Ujang ini bosan dengan wanita itu, karena wanita ini banyak tuntutan lah ya, banyak hanu, banyak hininya, Wa Ujang gak segan-segan melepaskan tikam bayang kembali untuk membunuh wanita tersebut. Wa Ujang pernah menceritakan kepada saya suatu kejadian. Ketika itu Wa Ujang masih berusia sekitar 25 tahun. Dia belum berkeluarga. Wa Ujang ini merupakan seorang anak dari seorang dukun lah ya, kalau kami orang Jambi bilang, orang yang memiliki ilmu kebatinan yang cukup tinggi. Bapak Wa Ujang ini memang terkenal sekali. Dia memiliki ilmu tikam bayang, dia memiliki ilmu pancung mayu, dia memiliki ilmu cindung. Ya boleh dikatakan dukun besar lah. Jadi Wa Ujang ini memang garis keras lah ya, karena dia satu-satunya anak jantan yang ada di keturunan itu. Seluruh ilmu dari almarhum bapaknya diwarisi oleh Wa Ujang. Tapi yang lebih menonjol dari kehidupan Wa Ujang itu dikenal orang, Wa Ujang ini memang ilmu tikam bayangnya itu memang masak sekali. Orang segan sekali berurusan dengan Wa Ujang ini. Kalau siang dia ribut dengan orang, keesokan harinya orang yang ribut dengan Wa Ujang itu sudah ada buktinya. Kalau nggak lumpuh mati. Wa Ujang pernah bercerita, gara-gara hal sepele, Wa Ujang membuat tetangganya sendiri lumpuh. Jadi pada suatu ketika Wa Ujang ini, di belakang rumahnya itu ada kandang. Di situ ada itik, di situ ada kambing, di situ ada ayam. Di kampung pada zaman dulu, halaman belakang rumah orang itu kan nyatu, nggak ada pagar lah. Walaupun ada pagar, ya itu cuma terbuat dari bambu ya, dari bulu lah. Nah, rumah tetangga Wa Ujang yang dikirimi tikam bayang, yang kakinya lumpuh dibuat Wa Ujang ini, itu jaraknya cuma 2 rumah. Rumah pertama rumah Wa Ujang, ada 2 rumah lagi, dan itulah rumah tetangga yang dikirimi Wa Ujang tikam bayang ini. Kita sebut saja dengan nama Pak Rahmat. Pak Rahmat ini juga memiliki beberapa ekor itik. Nah, pada suatu pagi, itik dari Pak Rahmat ini bertelur di pekarangan rumah Wa Ujang. Wa Ujang pagi-pagi bangun, mau mandi ke kamar mandi ya, di belakang rumahnya. Dia melihat ada telur itik. Wa Ujang kira telur itik itu adalah telur itik peliharaan Wa Ujang. Jadi diambil lah sama Wa Ujang. Ya cuma 2 butir dia bilang, diambil. Nah, siangnya Pak Rahmat ini heboh kalau Wa Ujang ini mencuri telur itiknya. Ya Wa Ujang bilang, kapan aku masuk ke kandang kamu? Aku melewati pekarangan rumah kamu aja nggak pernah. Kapan aku mencuri telur itik kamu? Pak Rahmat bilang, tadi pagi aku melihat kamu menenteng 2 butir telur itik dari pekarangan rumah kamu.
Yo, itu kan telur itik aku yang bertelur di pekarangan rumah aku. Pak Rahmat bilang, itu itikku yang bertelur di sana. Seharusnya kamu kembalikan ke aku, bukan kamu ambil. Pak Rahmat bilang. Ya, jadi terjadilah pertengkaran antara Wak Ujang dengan Pak Rahmat, dan Pak Rahmat ini masih terus menuduh. Sampai ada sebuah kalimat yang menyinggung hati Wak Ujang. Dia bilang, keluarga kamu itu memang keluarga nggak benar. Keluarga dukun, suka mencuri. Wak Ujang cuma diam. Jadi Wak Ujang bilang, ya sudah. Kalau kamu minta kembalikan telur itik kamu, akan saya kembalikan. Dikembalikanlah 2 butir telur itik itu ke rumah Pak Rahmat. Tapi pada malam harinya, Wak Ujang yang sudah jengkel. Karena Pak Rahmat ini bukan ngata-ngatain Wak Ujang aja. Almarhum dari Bapak Wak Ujang yang sudah lama sekali meninggal pun juga disebut-sebut dengan tetangganya ini. Dia bilang, bapak kamu itu dukun santet, dia bilang. Tapi Wak Ujang pada siang hari itu, dia sama sekali nggak menggubris. Dia cuma diem. Pada malam harinya, Wak Ujang cerita, yang ada di otak Wak Ujang itu ya cuman kematian dari Pak Rahmat. Dia mulai mengeluarkan baskom andalannya, baskom yang terbuat dari seng, diisi air sama Wak Ujang, dan sebilah keris sudah dipegang dengan Wak Ujang. Jadi ketika Wak Ujang ini akan melepaskan ilmu tikam bayang, itu harus jam 1 ke atas, tengah malam lah dia bilang. Dia mulai di dalam kamarnya. Baskom seng itu sudah diisi air. Dia mulai memegang sebilah keris. Di situ dia mulai membacakan ilmu tikam bayang yang dia miliki. Ketika ilmu itu sudah dibacakan oleh Wak Ujang, hakikatnya sudah putus. Mulailah Wak Ujang ini memutarkan ujung kerisnya. Tapi Wak Ujang bilang, kalau ujung keris itu diputar dalam baskom, berlawanan dengan arah jarum jam, berarti itu dia akan membunuh seseorang, akan menyakiti seseorang. Wak Ujang mulai memutar kerisnya, berlawanan dengan arah jarum jam. Ketika keris itu semakin kencang diputar sama Wak Ujang, suara dari goresan ujung keris itu, karena baskom itu kan terbuat dari seng, terdengar tit. Semakin kencang suara itu terdengar, Wak Ujang mulai membayangkan wajah dari Pak Rahmat. Ketika Wak Ujang melihat ke dalam air, ke dalam baskom yang sedang diputarnya, airnya berputar kencang, dan di situ wajah dari Pak Rahmat terlihat. Bagian tubuh dari Pak Rahmat terlihat. Tikam bayang pun dilepas. Tas! Air yang muncrat dari dalam baskom itu berubah menjadi darah. Tapi Wak Ujang di sini bilang, pada saat itu dia masih kasihan dengan keluarga Pak Rahman. Karena Pak Rahman itu anaknya masih kecil-kecil, dia bilang. Jadi yang ditikam sama Wak Ujang itu cuma bagian pahanya. Bagian paha yang terkena ilmu tikam bayang. Keesok harinya, warga heboh kalau Pak Rahman ini bangun tidur kakinya itu biru semua. Dibawa ke dokter, diperiksa ke dokter. Urat saraf di bagian paha sebelah kanan Pak Rahman ini semuanya putus. Seolah-olah Pak Rahman ini terkena racun. Wak Ujang bilang, pada malam itu kalau dia ingin membunuh Pak Rahman, bagian jantungnya ditikam, Pak Rahman sudah mati. Karena Pak Rahman sudah bersalah dengan Wak Ujang, memfitnah Wak Ujang. Itulah hukuman yang dilepaskan oleh Wak Ujang. Nah, karena Pak Rahman ini nggak mati, cuman ya lumpuh sebelah kakinya. Beberapa warga pun curiga dengan Wak Ujang. Kalau Wak Ujang lah pelaku yang menyebabkan Pak Rahman ini lumpuh, pastilah ilmu tikam bayang sudah dilepaskan Wak Ujang untuk menyakiti Pak Rahman. Tapi warga nggak ada bukti, karena ilmu gaib ini tidak bisa dibuktikan. Keluarga Pak Rahman pun mencoba datang ke dukun lah ya, ke orang pintar. Mencoba untuk menerawang siapa yang mengirimkan santet. Benar nggak Ujang yang ngirim santet? Tapi dukun itu nggak bisa melihat, karena ilmu tikam bayang ini tidak bisa dilihat oleh dukun, karena yang ditikam itu cuma bayangannya saja. Tapi bayangan yang ditikam sama Wak Ujang, bayangan yang ditikam orang yang menggunakan ilmu tikam bayang ini sudah dihakikatkan. Itu adalah sosok orang yang sebenarnya. Itu adalah jasad orang yang sebenarnya. Bagian manapun yang ditikam sama Wak Ujang, ketika tikaman itu mengeluarkan darah, bisa dipastikan ilmu tikam bayang berhasil menyakiti orang tersebut. Jadi dukun yang diminta tolong sama keluarga Pak Rahman ini cuman geleng-geleng kepala. Ini ilmu apa? Dia bilang. Kalau memang ini benar tikam bayang, memang benar-benar nggak kelihatan. Bayangannya pun nggak kelihatan. Jadi warga pun nggak bisa seenaknya menuduh Wak Ujang. Setelah kejadian itu, gak ada satu orang pun yang berani berurusan dengan Wak Ujang. Almarhum ayah Wak Ujang,
dikenal sebagai dukun lah memang. Tapi nggak pernah. Bapak Wak Ujang ini nggak pernah menyakiti orang. Dia lebih seperti dukun pengobatan lah ya. Kalau ada orang sakit, membutuhkan bantuannya, almarhum dari orang tua Wak Ujang atau bapaknya itu bersedia untuk membantunya. Tapi ilmu-ilmu yang dimilikinya seperti ilmu pelepasan santet, seperti ilmu tikam bayang, seperti pancung mayo, cindung, itu merupakan ilmu warisan keturunan yang mana mau nggak mau lah harus diamalkan. Tapi Wak Ujang ini ya, karena dia masih muda sekali, ilmu itu sudah diturunkan oleh almarhum ayahnya. Karena saat Wak Ujang berusia 12 tahun, ayah dari Wak Ujang ini sudah sakit-sakitan. Jadi seluruh ilmu yang dimiliki oleh bapaknya, oleh ayah dari Wak Ujang ini diturunkan semuanya. Karena Wak Ujang ini garis keras keturunan, cuma satu-satunya laki-laki yang ada di keluarga itu. Di usia 15 tahun, seluruh ilmu dari ayah Wak Ujang itu sudah masak semua di dalam badannya. Karena ya gampang lah ya untuk anak keturunan yang memiliki ilmu itu nggak susah untuk mengamalkannya. Wak Ujang ini juga memiliki keyakinan yang sangat luar biasa kepada ilmu gaib ya, karena semenjak dia di dalam kandungan emaknya, dia sudah sering lah ya energi-energi negatif itu dekat lah dengan sosok Wak Ujang ini. Nah, Wak Ujang kembali menceritakan pengalamannya ketika ilmu tikam bayang sudah menjadi ilmu andalan dari Wak Ujang, yang mana ayah dari Wak Ujang, almarhum ayahnya, cuma mengatakan kalau ilmu tikam bayang ini cuma bisa dilepaskan untuk orang yang bersalah. Tapi Wak Ujang ini memiliki ilmu kebatinan yang sangat luar biasa sekali. Dia bisa mengkomben ya, istilahnya ilmu pelet ya, dikomben dengan ilmu tikam bayang. Jadi ilmu tikam bayang ini bisa digunakan untuk memelet hati seorang wanita. Dihakikatkan oleh Wak Ujang, yang ditikam oleh Wak Ujang ketika dia ingin memelet seorang wanita, yang ditikamnya adalah utak, benak, hati, jantung, limpo, empedu seorang wanita. Ketika unsur-unsur itu sudah dilumpuhkan, wanita yang terkena tikam bayang ini akan tergila-gila dengan orang yang menggunakan ilmu tikam bayang tersebut, orang yang melepaskan ilmu tersebut. Wak Ujang membuktikannya. Jadi setelah Wak Ujang berhasil ya mengkomben ilmu tikam bayang dengan ilmu pelet, dia mempraktikkannya, dia ingin membuktikannya, kira-kira bisa nggak disatukan ilmu ini. Nah, Wak Ujang mencoba mempelet seorang wanita yang ada di kampungnya, kita sebut saja dengan nama Ratna. Padahal Wak Ujang ini mengenal Ratna ini mulai dari kecil. Mereka bersahabat dari kecil, tapi Wak Ujang ini sama sekali nggak naksir sama Ratna. Ratna juga begitu. Mereka sudah ibaratnya kayak kakak adik lah ya, dekat sekali. Tapi Wak Ujang ini ingin membuktikan ilmu tikam bayang ini bisa dikomben dengan ilmu pelet. Jadi pada suatu hari, Wak Ujang melepaskan ilmu tikam bayang untuk menundukkan hati, jantung, utak, benak, limpo, empedu Ratna. Pada malam hari, Wak Ujang lagi-lagi mengeluarkan perkakas andalannya. Dia mengeluarkan baskom yang terbuat dari seng. Di dalam kamar Wak Ujang, baskom itu sudah diisi air dan sebilah keris yang digunakan oleh Wak Ujang ini sudah dipegangnya. Ilmu tikam bayang sudah dibacakan dan hakikatnya sudah membayangkan wajah Ratna. Ketika air di dalam baskom itu diputar, tapi putaran air ini bukan seperti putaran ketika ingin menyakiti seseorang. Yang tadinya ketika Wak Ujang ini mengirimkan tikam bayang untuk melumpuhkan kaki Pak Rahmat, dia memutarnya dengan berlawanan arah jarum jam. Tapi sekarang dia memutarnya mengikuti arah jarum jam. Dari kanan ke kiri mulai diputar. Terdengarlah suara gesekan dari ujung keris mengenai baskom yang terbuat dari seng tersebut. Terdengar ting. Wajah Ratna pun sudah tergambar dalam baskom tersebut. Di dalam air tersebut sudah tergambar wajah Ratna dan tikam bayang dilepas. Cak! Wak Ujang menghakikatkan hati, jantung, utak, benak, limpo, empedu Ratna jatuh hati kepada aku, tergilo-gilo kepada aku, tunduk patuh cinta kasih kepada aku. Dan keesokan harinya, sebelum ayam jago berkukuk, Ratna sudah ada di depan rumah Wak Ujang. Pada saat itu ibu dari Wak Ujang ini pengen keluar ya, karena ibunya ini jualan subuh-subuh ke pasar. Buka pintu, kagetlah dia, loh kok ada Ratna, dia bilang. Ditanyalah sama Ratna, kamu ngapain subuh-subuh kayak gini? Ratna bilang,
Aku nyari Ujang, Mak. Dia bilang, Ujang masih tidur. Bisa nggak, Mak? Aku masuk buat bangunin Ujang. Nah, karena Ratna ini sudah dekat sekali ya sama Wak Ujang ini. Mereka sudah kayak kakak adik. Nah, emaknya Wak Ujang ini bilang, ya sudah, masuk aja bangunin. Mak mau ke pasar, dia bilang. Jadi, emak dari Wak Ujang ini pergilah ke pasar dan Ratna masuk membangunkan Wak Ujang di dalam kamarnya. Wak Ujang pun kaget. Tiba-tiba ya pagi-pagi Wak Ujang lagi enak tidur dibangunin sama Ratna. Ketika Wak Ujang buka mata, dia kaget, loh, Ratna ada di sini. Bangunlah Wak Ujang dari tempat tidurnya. Dia nanya sama Ratna, kamu ngapain kesini pagi-pagi? Aku nggak bisa tidur, Jang. Aku kebayang kamu terus. Loh, kamu pulanglah. Nanti ibu kamu nyari, bapak kamu nyari. Enggak. Aku nggak mau pulang. Sebelum kamu nikahin aku nggak bakal keluar dari rumah ini. Wak Ujang kaget. Tapi dia teringat apa yang dilakukannya tadi malam. Di dalam hati Wak Ujang dia mengatakan, apa yang aku lepaskan tadi malam, utak, benak, hati, jantung, limpu, Empedu Ratna sudah jatuh. Sudah jatuh hati kepada aku. Disinilah ya, keimanan seseorang yang memiliki ilmu kebatinan diuji. Itulah yang ditakutkan orang mendalami ilmu seperti ilmu tikam bayang atau ilmu-ilmu yang lain. Takutnya tidak bisa mengontrol ilmu tersebut, tidak bisa mengontrol keimanannya. Di sini Wak Ujang sudah berpikir lain. Yang tadinya dia cuma ingin ngetes ilmu tikam bayang yang dikomben dengan ilmu pelet, berhasil nggak? Ternyata berhasil. Pada pagi itu Wak Ujang ini memiliki pemikiran lain. Singkat cerita, pagi itu Wak Ujang ini meniduri Ratna. Ratna pun pasrah karena Ratna ini sudah cinta sekali dengan Wak Ujang. Hubungan Wak Ujang dengan Ratna berjalan sekitar 4 bulan. Ratna lagi-lagi datang ke rumah Wak Ujang mengatakan, Jang, aku hamil. Kamu harus datang menemui orang tuaku untuk melamar aku secepat mungkin. Karena kehamilanku ini sama sekali tidak ada orang yang tahu. Cuman kamulah yang baru aku kasih tahu. Wak Ujang bilang pada saat itu dia kaget. Ya, dia mau mengatakan tidak ya nggak mungkin. Kalau Wak Ujang menolak secara langsung kepada Ratna, yang jelas Ratna ini akan cerita kepada ibu bapaknya dan keluarga Wak Ujang akan malu. Wak Ujang bilang, nah, kamu kasih aku waktu 10 hari untuk meyakinkan ibuku dulu. Kalau aku bilang, kalau kamu tiba-tiba datang ke sini, kamu bilang kamu bunting, ibuku pasti akan marah. Jadi Ratna pun mengerti dengan posisi Wak Ujang. 10 hari pun diberikan, tapi belum sampai 10 hari. Baru 2 hari. Wak Ujang ini pikirannya sudah beda. Kalau aku menikah dengan Ratna di usia yang ke-25 tahun, Wak Ujang bilang, yo sia-sialah ilmu tikam bayang yang sudah kumasakkan ini, yang sudah ku combo dengan ilmu pelet ini, yo sia-sia, Wak Ujang bilang. Nah, pada saat itu lagi-lagi di sini setan mempengaruhi pikiran Wak Ujang. Pada malam harinya, dari 10 hari yang sudah ditentukan oleh Ratna ini, di malam ketiga, Wak Ujang ini kembali mengeluarkan pekakas andalannya. Pada malam itu otak Wak Ujang ini dikendalikan oleh setan iblis. Dia mengeluarkan baskom sengnya. Di dalam kamar, baskom itu diisi dengan air dan sebilah keris yang sering digunakan Wak Ujang untuk melepaskan tikam bayang sudah ada di genggamannya. Ilmu tikam bayang dibacakan. Wak Ujang mulai memutar tikam bayang itu dari sebelah kiri berlawanan dengan arah jarum jam. Semakin kencang diputar, suara desingan dari ujung dari keris yang digunakan Wak Ujang menggesek ke dalam baskom seng itu semakin kencang terdengar dan tikam bayang dilepas. Tas! Wak Ujang bilang, pada malam itu tikam bayang itu ditujukan kepada jantung si Ratna dan Ratna pun meninggal. Wak Ujang membunuh Ratna. Keesokan harinya, Wak Ujang mendengar kabar dari ibunya, Jang, Ratna meninggal. Kamu datang ke sana ngelayat. Nggak enak sama ibu bapak Ratna. Ratna meninggal dalam keadaan hamil dan keluarganya sama sekali nggak tahu. Cuman Wak Ujang lah yang tahu. Wak Ujang nggak berani datang ya, sebelum jenazah itu dikebumikan. Jadi setelah jenazah Ratna dikebumikan, barulah Wak Ujang datang ke rumah duka. Dia baru pulang dari kota. Jadi baru dapat kabar, begitu dapat kabar, dia baru sempat datang ke sana. Kedua orang tua Ratna yang nggak tahu permasalahan ini sangat sedih sekali melihat kedatangan Wak Ujang karena hubungan Ratna dengan Wak Ujang ini seperti adik kakak, dekat sekali, akrab sekali. Dia nggak tahu, keluarga Ratna nggak tahu. Penyebab kematian dari Ratna adalah Wak Ujang.
Tikam bayang yang dilepaskan Wak Ujang lah yang menyebabkan Ratna mati. Nah, di sini Wak Ujang yang batinnya sudah kotor. Dia menganggap ilmu yang dia punya sekarang tuh sudah sangat sempurna sekali. Tikam bayang untuk memelet hati wanita pun sering dilepaskan Wak Ujang. Wak Ujang bilang, di usianya yang ke-28 tahun, sudah ada 9 wanita, termasuk Ratna ya. Sudah ada 9 wanita yang dilepasnya dengan tikam bayang, dipeletnya dengan tikam bayang. Dan ke-9 wanita itu kembali mati dibunuh oleh Wak Ujang. Ketika wanita itu mengaku hamil, ketika wanita itu minta dinikahi sama Wak Ujang, ke-9 wanita itu lagi-lagi dibunuh oleh Wak Ujang. Tapi di sini naas. Di wanita yang ke-10, Wak Ujang kena batunya. Ilmu tikam bayang yang dilepaskan oleh Wak Ujang untuk memelet wanita itu berhasil. Tapi ketika ilmu tikam bayang untuk membunuh wanita itu, karena wanita yang ke-10 kita sebut saja dengan nama Desi. Desi ini memiliki ilmu kebatinan juga. Karena Wak Ujang dengan Desi ini merupakan sama-sama anak keturunan dari orang yang memiliki ilmu tikam bayang. Jadi ilmu tikam bayang ini bukan satu orang ya yang punya. Banyak orang yang punya. Jadi Wak Ujang ini nggak tahu. Karena Desi ini tinggal di kampung sebelah. Ketika Wak Ujang melepaskan ilmu tikam bayang untuk memikat Desi, memelet hati Desi, memang kena. Desi ini jatuh hati. Lagi-lagi, Desi ini tiba-tiba pagi-pagi sudah ada di depan rumah Wak Ujang. Menyatakan cinta kepada Wak Ujang. Ya, padahal sebelumnya, Desi ini cuman kenal-kenal gitu aja lah ya. Nggak dekat sama Wak Ujang ya, tapi kenal lah ya, sering ngelihat. Kenal lah, namanya Desi, namanya Ujang, tapi mereka ini nggak pernah saling ngobrol. Jadi, Wak Ujang melepaskan ilmu tikam bayang untuk menjatuhkan hati Desi, untuk mendapatkan hati Desi, itu berhasil. Lagi-lagi Desi ini ditiduri oleh Wak Ujang. Desi bilang, "Bang, kalau kayak gini terus, sampai kapan kita? Kapan kamu mau nikahin aku? Nanti aku takut lama-lama, keluargaku tahu. Nanti kalau aku hamil gimana?" Wak Ujang bilang, ya nggak usah khawatir lah. Aku sekarang juga sudah berpikir untuk berumah tangga. Tapi nggak secepat itulah. Kamu tahu lah, ibuku tuh susah untuk menerima wanita di rumah ini. Karena dia tahu kalau aku ini anaknya nakal. Di sini Wak Ujang sudah menjelek-jelekkan dirinya sendiri. Tapi apa yang dilakukan Wak Ujang itu nggak bakal berhasil. Meskipun Wak Ujang mengaku pada saat itu dia sudah punya 10 istri, orang yang sudah terkena tikam bayang ini tidak akan peduli. Karena utak, benak, jantung, hati, limpo, empedunya itu sudah dipenuhi dengan nama Wak Ujang. Gini ya, utak, benak, hati, jantung, limpo, empedu. Itu adalah kelemahan dari kaum Hawa. Orang-orang yang menggunakan ilmu pelet. Target dari ilmu pelet itu adalah utak, benak, hati, jantung, limpo, dan empedu. Ketika 6 unsur itu sudah dikuasai oleh ilmu pelet, wanita atau laki-laki yang terkena ilmu pelet tersebut akan manut, akan patuh, akan tunduk, cinta kasih sayang. Mau diusir juga nggak akan pergi. Mau diputusin juga nggak bakal putus. Yang ada, wanita itu akan merasa merana dan bunuh diri. Di sini Wak Ujang untuk mencoba menjelek-jelekkan dirinya. Ibuku tuh tahu kalau aku ini bukan laki-laki baik-baik, aku ini nakal. Tapi di sini Desi bilang, ya nggak apa-apa lah bang. Aku sudah dekat sama abang. Yuk, kita sudah sering tidur bareng bang. Yuk, masa aku mau ninggalin abang? Masa abang mau ninggalin aku? Aku nggak mau tahu. Pokoknya abang harus menikahi aku secepat mungkin. Jadi yo, Wak Ujang ini habis akal. Apa yang harus aku lakukan? Wak Ujang berpikir pada saat itu ya dia memang belum mau menikah. Dia masih merasa nyaman lah ya dengan ilmu yang dia miliki. Dia bisa mendapatkan wanita-wanita yang dia suka. Dia dapat sesuka hati meniduri wanita yang dia mau. Tapi di sini, Wak Ujang nggak sadar kalau perbuatan dari Wak Ujang itu sudah melampaui batas. Allah akan memberikan ganjaran. Allah akan memberikan hukuman kepada Wak Ujang. Dan Desi inilah perantara kemurkaan dari Allah terhadap apa yang sudah dilakukan oleh Wak Ujang. Pada suatu malam, Wak Ujang ini melepas tikam bayang untuk membunuh Desi. Jadi Wak Ujang mengeluarkan pekakas andalannya. Baskom seng itu sudah diisi air. Sebilah keris sudah dipegang sama Wak Ujang. Dia kembali memutar tikam bayangnya untuk membunuh Desi. Ketika tikaman itu datang, menikam bayangan yang ada dalam baskom,
Keris yang digunakan Wak Ujang untuk menikam bayangan Desi itu patah. Cat! Wah, Wak Ujang kaget loh. Gak biasa-biasanya keris itu patah. Keris itu patah. Tak! Ternyata di sini keluarga dari Desi atau bapak dari Desi ini juga memiliki ilmu tikam bayang. Bapak dari Desi ini merupakan dukun besar juga. Orang-orang yang memiliki ilmu tikam bayang tuh tahu kalau salah satu dari keluarganya itu akan dikirimi santet yang sama, dikirimi ilmu tikam bayang. Karena mereka selain memiliki ilmu tikam bayang, mereka juga memiliki tangkal dari ilmu tikam bayang. Jadi ketika Wak Ujang menikam Desi untuk membunuh Desi dengan tikam bayang, kerisnya itu patah. Seolah-olah Desi ini nggak bisa ditembus. Wak Ujang kaget. Baru sekali itulah ketika dia melepas tikam bayang, tikaman itu tidak berhasil. Jadi keesokan harinya Wak Ujang ini sudah was-was. Desi nggak datang lagi ke rumah Wak Ujang yang biasanya. Desi ini setiap hari ketemu Wak Ujang. Kalau nggak ketemu sama Wak Ujang, Desi bilang ya dia bisa gila. Dia bilang dia bisa demam lah. Ya, saking kerasnya pengaruh dari ilmu pelet tikam bayang yang digunakan oleh Wak Ujang ini. Tapi sehari Desi nggak datang, 2 hari Desi nggak datang, dan di hari kelima Desi ini datang dengan orang tuanya ke rumah Wak Ujang, dan Wak Ujang kaget. Desi datang dengan mak bapaknya. Ya, tapi kedatangan Desi ke sana, mereka nggak bikin ribut. Mereka cuma pengen tahu siapa yang namanya Ujang. Jadi perkenalanlah bapak Desi dengan Ujang. Mereka bersalaman, tapi ketika Wak Ujang ini bersalaman, ya, bapak Desi ini mengeluarkan ilmu yang sangat luar biasa sekali, yang disebut dengan nama Pancung Mayung. Ya, mungkin setelah kisah dari tikam bayang ini akan saya ceritakan apa itu ilmu Pancung Mayung. Jadi ketika bersalaman, Wak Ujang bersalaman dengan bapak Desi. Seketika di hadapan Desi, Wak Ujang ini nggak bisa berdiri. Tak! Kedua dengkulnya ini nggak bisa bergerak lagi. Bapak Desi cuma ngomong, cuma sebatas itu kekuatan yang kamu miliki. Kamu ingin membunuh anakku. Kalau aku ingin membunuh kamu, sekarang juga tali jantung kamu akan saya putuskan. Mereka pulang. Mereka pulang, dan ketika ibu dari Wak Ujang pulang, kaget lah ya melihat anaknya itu ngesot. Kakinya itu sama sekali nggak bisa digerakkan. Wak Ujang lumpuh. Seumur hidup Wak Ujang lumpuh. Ketika Wak Ujang menceritakan kisah ini kepada saya di tahun 2008, Wak Ujang itu kondisinya sangat kasihan sekali. Kaki itu kecil, seperti orang terkena polio. Nggak bisa jalan. Wak Ujang di tahun 2008 ketika bertemu dengan saya, dia sudah tobat. Dia bilang, kalau kamu mau ngambil ilmu tikam bayang, Wak punya, tapi kamu kuat nggak? Ya, Wak kasih ya. Saya bilang, kalau ilmu seperti itu, Wak, saya bilang, itu bukan makom saya bilang. Saya suka dengan hal-hal mistis, saya suka dengan hal gaib, tapi saya kurang tertarik dengan ilmu-ilmu seperti itu. Jadi Wak Ujang bilang, ya bagus lah. Alhamdulillah, dia bilang. Kalau kamu memang tidak tertarik dengan hal-hal seperti itu, bagus. Tapi ingat, Jambi ini masih banyak orang yang menggunakan itu. Alhamdulillah, Wak Ujang memberikan saya ya beberapa amalan untuk penangkal dari ilmu tikam bayang. Nah, jadi Wak Ujang bercerita pengalaman hidupnya ini merupakan perjalanan yang sangat berarti sekali. Ketika Wak Ujang lumpuh di usia 28 tahun, Wak Ujang sama sekali tidak pernah menikah. Dan ketika ibu dari Wak Ujang meninggal pun, Wak Ujang tinggal sebatang kara. Semua aktivitasnya dilakukan sendiri dengan mengesot. Jadi selama almarhum ibu Wak Ujang ini masih hidup, ya masih lah ya, Wak Ujang ini dibantu sama ibunya untuk beraktivitas. Tapi ketika ibunya sudah meninggal, dia harus sendiri. Bahkan untuk mencari uang, ya, Wak Ujang ini cuma bisa beternak ayam, menjual telur ayam kampung. Jadi dia nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi dia ngesot ke pasar untuk membeli pakan ayam. Orang-orang yang ada di kampungnya pun menganggap kalau Wak Ujang ini mendapat karma dari perbuatannya. Tapi orang-orang kampung itu, Wak Ujang bilang, kampung yang ditempati Wak Ujang alhamdulillah orang-orangnya baik. Mereka nggak menutup mata lah dengan penderitaan yang dialami Wak Ujang, kakinya itu lumpuh. Wak Ujang bilang, memang bagian lutut ke atas itu nggak terasa sama sekali. Seperti uratnya itu putus.
ilmu pancung mayo itu bisa dilepaskan tanpa menyentuh. Ketika Wak Ujang bersalaman dengan bapaknya Desi tadi, ilmu pancung mayo itu sudah dilepas. Ketika tangannya menyentuh tangan bapak Desi, Wak Ujang plek, langsung jatuh, langsung lumpuh. Wak Ujang bilang, sebenarnya kalau bapaknya Desi ini ingin melepaskan ilmu pancung mayo untuk menyakiti atau membunuh Wak Ujang, sebenarnya nggak perlu menyentuh. Dari jauh pun bisa dilepaskan, karena ilmu pancung mayo ini ilmu yang bisa membunuh tanpa harus menyentuh. Nggak perlu pakai alat-alat, nggak perlu pakai syariat, cuman hakikat. Di video selanjutnya akan saya ceritakan kesaktian atau kehebatan ilmu pancung mayo. Nah, Wak Ujang bilang dia pasrah, ya. Yang tadinya Wak Ujang ini hidup beriman kepada ilmu yang dia miliki, setelah kejadian dia dihukum, ya, dapat hukuman dari Allah. Kakinya lumpuh, nggak bisa jalan. Dia juga menganggap kalau ini adalah karma. Karma karena dia juga pernah membuat tetangganya sendiri, ya, Pak Rahmat itu lumpuh. Dia menganggap kalau ini adalah jalan yang telah Allah berikan. Tapi alhamdulillah, dari kejadian itu di usia Wak Ujang 28 tahun, dia mulai pasrah, dia mulai ikhlas, dan dia mulai kembali ke jalan Allah. Dia bilang kesehariannya di rumah itu dia ngaji. Bahkan kalau untuk khatam Quran, dalam 1 bulan tuh, Wak Ujang ini bisa 2-3 kali khatam Quran. Karena ya kesehariannya, kesendiriannya di rumah itu dia cuma mengaji. Sambil menangis, meminta ampunan kepada Allah. Karena dia sadar, 10 gadis, 10 perawan sudah ditumbangkan oleh Wak Ujang. Keperawanannya direnggut oleh Wak Ujang dan wanita itu dibunuh oleh Wak Ujang. Dia sadar, dosanya sangat besar sekali. Jadi dia bertobat, meminta ampunan kepada Allah, dan dia ikhlas dengan kehidupan yang telah dia jalani sekarang. Di tahun 2008 saya bertemu dengan Wak Ujang. Kondisinya sudah tua sekali, usianya kurang lebih hampir 68-67 tahun. Tapi Wak Ujang ini matanya masih jelas. Walaupun Wak Ujang bilang dia udah nggak pernah sholat berjamaah lagi di musola karena nggak kuat lagi, dia bilang. Ya, saya datang ke tempat Wak Ujang itu karena ada sebuah kejadian lah yang bersangkutan dengan ilmu tikam bayang. Jadi ada seseorang yang datang, ya, dia bilang, "Bang, aku mimpi. Ya, di dalam mimpiku tuh ada orang, tubuh hitam," dia bilang, matanya merah, itu bawa pisau mau menikam aku. Nah, terkenal lah, tikaman itu terkenal di bagian punggung belakang, ya, di bagian dekat urat, ya, urat belikat kalau kami bilang. Di tengah belakang ini kan ada urat yang besar itu. Nah, terkenal lah tikam itu di bagian urat belikat. Semenjak kejadian itu, setiap dia narik napas itu sakitnya seperti disayat-sayat. Nah, dia mikir kalau itu adalah santet. Nah, jadi setelah diolah, memang ada orang yang melepaskan tikam bayang untuk menyakiti orang ini, tapi bukan untuk membunuh. Cuma untuk sekedar memberi rasa sakit yang sangat menyiksa lah, ya. Nah, dia mencoba untuk menyakiti orang tersebut, ditikam lah di bagian belakang ini. Jadi setiap orang yang terkena tikam bayang ini, yang datang kepada saya itu narik napas, ya, itu di bagian belakang ini serasa disayat-sayat, ya, sakit perih sekali, dia bilang. Jadi saya mencoba untuk menganalisa lah, ya, kejadian ini. Selain dengan batin, saya juga mencoba untuk bertanya kepada orang tua saya, kepada bapak saya. Mungkin saja, wallahu alam, bapak bilang, itu ilmu tikam bayang. Kalau untuk mengobati orang yang terkena ilmu tikam bayang, kita harus mencari tangkalnya. Jadi bapak saya bilang, bisa diobati, tapi pengobatan itu bertahap. Nggak bisa langsung sembuh. Karena untuk melepaskan ilmu tikam bayang atau mengobati bekas tikam bayang yang ada di dalam tubuh itu bukan seperti mengobati luka yang ada di jasad kita. Itu perlu proses. Jadi setelah pengobatan yang dilakukan oleh ayah saya, alhamdulillah, orang yang datang menemui saya minta tolong itu alhamdulillah sembuh. Nah, disitulah saya mendapat cerita kalau ada orang yang masih hidup, orang yang menggunakan ilmu tikam bayang. Jadi ayah saya mengajak saya bertemulah dengan Wak Ujang. Kami datang ke rumah Wak Ujang untuk mencari tahu lebih lanjut lagi tentang ilmu tikam bayang. Karena memang saya dan ayah saya itu memang hobi sekali lah tentang hal-hal mistis seperti itu. Ayah saya sudah mengenal Wak Ujang sudah lama sebenarnya. Sudah lama sekali. Ya, jadi
Di tahun 2008 itulah saya baru mengenal Wak Ujang. Wak Ujang menceritakan kisah ini secara langsung kepada saya untuk menggambarkan kalau berat nak, dia bilang. Dia manggil saya anak ya, berat nak. Ujian atau godaan orang yang memiliki ilmu kebatinan itu berat. Jadilah Wak ya, bahasa Jambinya ya. Jadilah Wak yang macam kau, dia bilang. Cukuplah Wak yang seperti ini. Wak memiliki ilmu kebatinan tapi tidak Wak landaskan dengan ilmu agama. Tidak dilandaskan dengan ilmu Allah, dia bilang. Semata-mata hanya ilmu kebatinan yang Wak dalami. Sampai-sampai Wak nggak ngaji. Sampai-sampai Wak nggak pernah ke masjid. Jadi itulah, setan tuh bisa mempengaruhi kita. Wak Ujang bilang itulah yang dinamakan ilmu hitam, ilmu putih. Ketika kita bisa mendasari ilmu kebatinan yang kita miliki ini, ya, dengan kekuatan yang Allah berikan, ya, dengan keimanan kita. Ilmu kebatinan yang kita miliki itu pasti akan kita gunakan untuk kebaikan. Tapi seperti yang dialami oleh Wak Ujang, ketika dia memiliki ilmu kebatinan yang sangat tinggi sekali, yang seharusnya ilmu tikam bayang ini dilepas untuk menghukum seseorang yang salah, Wak Ujang ini menyalahgunakannya karena bisikan setan. Karena Wak Ujang ini tidak dilandasi dengan ilmu agama. Jadi dia bilang, kalau kamu menekuni ilmu kebatinan, kalau kamu menekuni di bidang-bidang mistis, kamu ingat, jangan cuma sebelah yang kamu lihat. Lihat sisi sebelah lain. Jangan cuma melihat di bidang mistisnya saja. Kamu lihat, kamu kaji secara agama. Makanya dari itu, ayah saya mengajarkan saya, menanamkan di dalam diri saya untuk memahami ilmu tarekat dan ilmu makrifat. Ketika tarekat sudah dijalankan, ilmu makrifat bisa juga dijalankan. Tapi ketika makrifat dijalankan, meninggalkan ilmu tarekat, disitulah kesesatan itu sudah seolah-olah sudah ada di depan kita, sudah ada di hadapan kita. Karena dengan kesombongan yang ada di dalam diri kita, setan itu semakin dekat untuk menggoda kita, dan kita akan melakukan hal-hal yang buruk. Itulah yang disebutkan ilmu hitam, ilmu yang salah guna. Jadi semoga kisah dari Wak Ujang ini, kisah ilmu tikam bayang ini bisa menjadi gambaran untuk kehidupan kita semua. Jadi untuk sahabat-sahabat yang merasa takut, kalau takut disantet atau memiliki musuh lah ya, musuh yang sering menggunakan ilmu-ilmu santet, itu jangan takut. Perlindungan Allah untuk umatnya itu 1 kali 24 jam. Allah tuh nggak pernah tidur. Allah akan selalu memberikan perlindungan kepada umatnya yang selalu meminta. Jadi jangan takut meminta kepada Allah. Jangan takut meminta kepada Allah. Minta perlindungan kepada Allah. Setelah kita meminta perlindungan kepada Allah, kita jalankan. Tarekatnya kita jalankan. Sholat 5 waktu kita jalankan. Ya, kebaikan kita jalankan. Orang yang baik akan jauh dari musibah. Orang yang suka beramal akan jauh dari musibah. Insya Allah. Janji Allah tidak akan dusta. Demikian sebuah kisah misteri yang saya ceritakan. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang telah mendengarkan kisah ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, salah-salah kalimat dalam penyampaian kisah yang saya bagikan. Semoga kisah ini dapat menginspirasi kita semua agar kita semua selalu dekat, selalu meminta ampunan, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hari ini, hari yang baik, bertepatan dengan tanggal 19 Oktober 2021 merupakan hari Maulid Nabi, hari kelahiran baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Untuk sahabat-sahabat yang beragama muslim, marilah kita sama-sama bersolawat menjunjung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga di kemudian hari kita akan mendapat syafaat dari baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Saya Ri Wijaya mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sebuah kisah misteri.